DPD Partai Gerindra Sumut melalui Muhammad Dahnil Ginting bantu warga kurang mampu, penderita kelainan sel tulang ke Rumah Sakit Haji Medan. Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Partai Gerindra Sumatera Utara melalui anggota DPRD Deli Serdang, Muhammad Dahnil Ginting, bergerak cepat membantu Muhammad Fajar, 19 tahun, seorang warga kurang mampu yang menderita kelainan sel tulang sejak usia 9 tahun. Berkat kepedulian Partai Gerindra, Fajar kini mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum, RSU, Haji Medan. Langkah cepat ini diambil setelah laporan terkait kondisi Fajar diterima melalui media sosial resmi Dewan Pimpinan Pusat, DPP, dan DPD Partai Gerindra Sumut. M. Dahnil Ginting langsung turun tangan dan membawa Fajar dari rumahnya di Dusun Kampung Kolam, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, ke RSU Haji Medan pada Minggu, 26 Januari 2025. Muhammad Fajar telah mengalami kelainan sel tulang selama lebih dari 12 tahun. Penyakit ini menyebabkan kedua kakinya melemah dan tubuhnya semakin mengecil. Sejak duduk di kelas 3 sekolah dasar, ia sering mengalami demam tinggi dan diare. Karena keterbatasan ekonomi, orang tuanya hanya mampu membawanya berobat ke klinik terdekat, tanpa mendapatkan perawatan medis yang memadai. Akibatnya, kondisi Fajar terus memburuk, hingga ia tidak bisa berjalan dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Suprihartini, ibu Fajar, tidak kuasa menahan haru ketika anaknya akhirnya mendapatkan penanganan medis. Normal, ya. Dia kelas 3 SD, sampai sekarang. Belum. Ya tergantung karena biaya lah Pak, kami kan orang susah. Tapi kalau kaki membesar ini, dia nggak bisa jalan udah 4 tahun. Semakin dia dewasa, semakin tambah umur, semakin membesar, badan dia makin mengecil. Tuh, karena dia nggak bisa jalan itu, kalau bolak-balik jalan pasti jatuh, patah tangannya. Itu. Ketiga, dari 3 bersaudara, laki-laki sendiri. Ya alhamdulillah kami sangat bersyukur ada dari Partai Gerindra yang mau membantu anak saya sehingga anak saya bisa diopname di rumah sakit ini. Kepada Pak Prabowo, terima kasih banyak telah membantu anak saya yang selama ini tanpa disentuh sama sekali sama desa. M. Dahnil Ginting mengaku tersentuh melihat kondisi Fajar yang sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan pengobatan yang layak. Ia juga menegaskan bahwa membantu masyarakat yang membutuhkan merupakan kewajiban moral dan bagian dari nilai yang ditanamkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ada diperintah Bu Ayen sebagai Bendahara Umum Gerindra Sumatera Utara, dia bilang ada masuk ke IG-nya DPP ke Provinsi, dan Bu Ayen perintahkan ke saya untuk mengecek kondisi anak ini. Kemarin itu saya dengan tim langsung turun ke rumah, langsung ada juga kita panggil ambulan, kita bawa kemari. Dan semalam Bu Wadir bilang sama saya, ini penyakit menurut dokter itu, menurut dia, nanti kita tanya dokter di bawah, ini penyakit langka. Memang semenjak saya hidup di udah 50 sekian tahun, baru ini saya ketemu yang seperti ini kan, yang saya pribadi ya. Tapi itu nanti untuk selanjutnya kita tanya di bawah, dan hari ini ya anak ini, intinya kita rawat dia ini sesuai dengan Pak Prabowo Subianto. Bantulah sedikit orang, kalau tak bisa kau bantu banyak orang. Hari ini kita bantu siapa yang memang ini selama kita mampu, ada waktu kita bawa ke rumah sakit. Dr. Deske Muhadirangkuti, dokter spesialis penyakit dalam yang menangani Fajar, menjelaskan bahwa pasien mengalami gangguan pertumbuhan tulang yang kompleks. Fajar memiliki massa otot yang sangat rendah, ditemukan indikasi keganasan pada lutut hingga pergelangan kaki, serta mengalami kerapuhan tulang yang serius. Ditambah dengan kondisi gizi buruk dan infeksi yang tumpang tindih, Fajar membutuhkan perawatan intensif. Sampai adanya keganasan, kanker ya bahasa awamnya pada tulang-tulang tertentu, dan dia sudah mulai ataupun sudah mulai berpengaruh terhadap kondisi kemampuan untuk berjalan, kemampuan yang lain, penyembuhan. Karena pada saat pasien dengan tirah baring yang lama atau ketidakmampuan untuk berjalan, sosioekonomi yang buruk. Pasien juga dengan gangguan pertumbuhan. Jadi sosioekonomi yang buruk ini membuat pasien terkena infeksi TBC. Ya, jumpai kelainan juga pada punggung, tulang belakangnya yang berbeda bentuk. Pemeriksaan letak jantung, bentuk dan sebagainya juga sudah berubah, tapi sedang kita evaluasi.
Kemudian untuk yang di tulang belakang juga dijumpai adanya TBC. Jadi pada pasien ini kompleks sekali, adanya infeksi, adanya keganasan, adanya gangguan pertumbuhan baik sosioekonomi ataupun hormonal yang memang dijumpai gangguan pada kelenjar gondok tiroid ya, dan juga pasien dengan diare kronis. Alhamdulillah dalam penanganan sudah banyak sekali dijumpai kemajuan. Pihak rumah sakit saat ini tengah melakukan serangkaian pemeriksaan untuk menentukan langkah pengobatan terbaik bagi Fajar. Keluarga berharap dengan perawatan maksimal di RSU Haji Medan, Muhammad Fajar dapat segera pulih dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim Garis Polisi TV melaporkan.